Audio Jungle. Audio Jungle. Ada satu tokoh, sudah tua, panjang umur, sampai 90 tahun lebih, masih sehat, meskipun wajah dan tubuhnya berkerut, tapi ceramahnya, memberi materinya masih runtut, lantang, sederhana, dan mudah dipahami, serta penuh dengan humor. Yang mendengarkan sangat senang. Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, atau disebut Mbah Husein Ilyas. Mbah Husein Ilyas ini punya resep amalan ijazah doa yang sangat dicari loh oleh masyarakat. Dan dalam cerita-ceritanya Mbah Husein Ilyas ini memiliki kelebihan, ya, memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mbah Husein Ilyas itu pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar, Karangnongko, Mojokerto. Rumahnya atau teras rumahnya dibiarkan dari tepas, dari bambu, anyaman bambu. Tapi rumah-rumah anaknya semuanya mewah, bagus. Ya. Husein Ilyas ini seorang kiai yang panjang umur, yang tidak bekerja, tetapi rezeki datang sendiri. Menurut Mbah Husein Ilyas, siapa saja boleh loh datang ke pondoknya, biar itu orang biasa, pejabat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Mbah Yai Husein Ilyas adalah Rais Surya NU PCNU Mojokerto sejak 2003 hingga sekarang tentunya. Ada cerita di balik pemilihannya, lucu. Itu sebagai Rais Surya, sebetulnya Kiai Haji Husein Ilyas enggan dicalonkan dan memilih pulang ke pondok pesantren yang diasuh. Tapi tetap diangkat sebagai Surya NU. Nah, prinsip beliau, jangankan memegang jabatan tertinggi, jadi ranting saja tidak mau, karena ada tanggung jawab besar katanya yang diemban pemangku jabatan tersebut. Nah, mengapa Kiai Husein Ilyas ini bisa sampai panjang umur? Itu ada resepnya, ya. Resepnya ternyata sederhana sekali. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Beliau menjaganya dengan makan secara sehat dan teratur. Mbah Husein Ilyas itu selalu mengonsumsi makanan halal, bergizi, dan seimbang. Beliau menghindari makanan berlebihan dan pilih makanan alami seperti sayuran, buah, biji-bijian, dan secukupnya. Lalu tidak milih-milih makanan dan tidak milih-milih tempat. Lalu beliau melakukan aktivitas fisik ringan. Meskipun sudah 90 tahun loh ya, beliau tetap aktif dengan melakukan kegiatan fisik ringan, berjalan kaki, berkebun, melakukan pekerjaan rumah, dan memenuhi undangan ceramah, padahal sudah 90 tahun. Dan ceramahnya luar biasa mantap ya, istirahat yang cukup, meskipun tidurnya hanya sebentar. Yang kedua, beliau menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ibadahnya konsisten. Mbah Husein Ilyas ini menjaga ibadahnya seperti sholat, berdoa, puasa, membaca Al-Quran. Dan memang sejak kecil tirakatnya sangat luar biasa, sempat mondok di Sidosermo, Surabaya. Lalu beliau selalu bersyukur dan tawakal. Semua usahanya diserahkan pada Allah SWT. Dan beliau menjaga hubungan sosial. Yang ketiga, dia menjaga hubungan sosial. Hubungan sosial itu dibangun dengan cara terbuka dengan siapapun. Jadi tiap Jumat pagi itu, banyak yang datang ke Mbah Ilyas, apakah itu rakyat biasa, pejabat, dan itu dilayani, ya, sambil berkelakar begitu.
Mbah Husain Ilyas ini membuka silaturahim, menjaga hubungan dengan tetangga, teman, dan mengunjungi tetangganya, menerima tamu, saling menghormati, dan saling membantu. Orangnya yang keempat, hidup sederhana dan bersahaja. Pak Husain Ilyas ini nggak mengejar kemewahan, dia menjalani hidup dengan sederhana banget, ya, sederhana banget, tidak mengejar harta dan kemewahan. Dan itu diwujudkan dalam cerita-ceritanya, riwayat-riwayat hidup yang beliau sampaikan. Lalu menikmati hal-hal kecil. Beliau sangat menikmati hal yang kecil seperti minum kopi, kemudian berbincang dengan keluarga, melihat alam sekitar, dan diundang kemanapun dia bersedia selagi mampu ya. Lalu tetap belajar dan berkarya. Beliau tidak berhenti belajar loh meskipun sudah 90 tahun. Dia punya hal baru, baca, pengalaman, diskusi, terus berkarya sesuai dengan kemampuan. Nah, yang paling penting yang keenam, beliau menjaga sikap dan perilaku. Orangnya rendah hati, menganggap dirinya sama dengan orang lain, jujur, amanah. Bagi Mbah Husain Ilyas, kejujuran dan amanah itu prinsip. Beliau percaya bahwa hidup dengan jujur akan bawa ketenangan dan keberkahan. Lalu beliau memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain sekecil apapun. Nah, yang ketujuh, menerima proses penuaan dengan ikhlas. Nah, ini yang bagus. Beliau sangat menerima ngelakoni urip, menjalani hidup, menerima usia itu opo jari sing ngecat lombok jari ini. Apa kata orang yang ngecat cabe. Menerima usia lanjut. Mbah Husain Ilyas itu proses penuaannya diterima dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Penuaan adalah bagian alami dari sebuah kehidupan. Itu menurutnya. Lalu tetap bersemangat meskipun tua. Ya, menjalani hidup dan tidak pernah menyerah. Nah, yang 8, menjaga keseimbangan hidup. Jadi Pak Husain Ilyas, Mbah Husain Ilyas, meskipun sudah ompong ya, keriput gitu, tapi ngomongnya itu khas. Waduh, ceramahnya enak, tentang sejarah itu sangat kuat, tentang ilham sangat kuat ya. Dia menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Keseimbangan bekerja dan beristirahat dilakukan. Ya, dia tidak bekerja terlalu keras, tapi tidak bermalas-malasan. Ada satu doa yang selalu disampaikan oleh Husain Ilyas, itu doanya Nabi Adam ya. Robana atina bidunya kasana, wafil akhirati kasana, wakina jabanar. Dia selalu ngomong bahwa rezeki sing akeh, rezeki yang banyak, sehat dan panjang umur, dan masuk surga. Hanya 3 itu doanya, lewat doa wiritan Nabi, doa sapu jagat itu ya. Nah, itu digunakan oleh Mbah Husain Ilyas. Jadi Mbah Husain Ilyas itu 1, menjaga kesehatan fisik dan mental, 2, mendekatkan diri pada Tuhan dan bersyukur, 3, menjaga hubungan baik dengan orang lain, 4, hidup sederhana dan menikmati hal-hal kecil, 5, tetap belajar dan berkarya, 6, menjaga sikap rendah hati, jujur dan suka memaafkan, 7, menerima proses penuaan dengan ikhlas, 8, menjaga keseimbangan hidup. Nah, itu rumus awet tua, panjang umur. Jadi tua tapi tidak sembunyi dalam stres. Tua tidak sembunyi dalam sakit yang disandangnya. Tapi tua terus bersemangat mengabdi. Itulah Mbah Husain Ilyas dari Karangnongko, Mojokerto. Demikian, salam KNA Bintang. Audio Jungle.